Yo, Anda masih menyaksikan ya. Iya. S-Game, setelah S-Game maksud saya nih. Masih di Tonight Show sekarang ini dan masih bersama-sama semua yang bersemangat hari ini. Tepuk tangan untuk penonton di studio, luar biasa. Ya. Terima kasih Claudia Utasoy. Oh iya, bukan ya. Makasih Yosi. Dan juga Mayan Music beserta Hesti Purwadinata. Tadi kita di awalnya sudah melihat sebuah olahraga Extreme Games. Skateboard adalah olahraga yang bisa dibilang 10 besar paling populer di dunia. Ya, para skaternya itu menyebar seluruh dunia. Di Indonesia populer dengan nama yang berbeda-beda. Contohnya kayak di Medan, skaters itu dikenal dengan nama skater. Di Padang dikenal dengan nama sakete. Di Jawa dikenal dengan nama sekete. Di Ambon dikenal dengan nama skater. Tapi di Madura dong namanya. Apa? Terskater deh ya. Yang paling seru di Makassar. Skater dulu sana. Ya. Tapi kan makanya ada acara di net kan X Games, emang rata-rata kasih Extreme Games itu skater kan. Benar. Banyak banget di situ. Bukan cuma Extreme Games yang lainnya, salah satunya ya itu yang jadi topik utama lah. Benar. Tapi kita bukan terusan masih X Games kan, ini udah beda lagi ya. Perpanjangan aja ya. Langsung saja kita berikan info skateboarder Indonesia yang populer. Sekarang langsung saja dari awal, Hesti. Yang pertama ada Pevi Permana Putra, dia pernah diundang di Tonight Show waktu itu. Dan ini memang sudah cukup terkenal di dunia internasional. Pevi juga sering ikut kontes luar seperti di Boston, USA di turnamen Duke Tour 2009. Dan juga dia pernah mengikuti beberapa turnamen lainnya seperti di Macau Asian dan beberapa kontes lainnya. Jadi bukan cuma di Indonesia, di kancah internasional pun Pevi sudah cukup ternama. Mungkin ada cuplikan aksi dari Pevi? Berikutnya ada Agung HB, seorang pro skater Indonesia yang pernah memenangkan kontes lokal dan juga di luar negeri. Skater yang sudah 10 tahun bergelut di skateboarding ini pernah mendapatkan penghargaan saat di street kategori Kia X Games Shanghai pada 2011 lalu. Berikutnya ada nama Reno Pratama, pria yang sudah menggeluti dunia skateboarding dari kelas 6 SD ini mendapatkan gelar The Lucky Bastard oleh sebuah majalah skateboard. Reno juga pernah mendapatkan juara 2 di Fan Skate Jam Asian Competition. Bahkan dia sekarang juga telah disponsori oleh berbagai macam merek terkenal. Kita lihat videonya. Iya. Kita pernah ngobrol sama Pevi waktu itu nanyain soal dunia skateboarding dan ternyata kalau memang digeluti secara profesional itu luar biasa kan, dari ternyata bisa sponsor. termasuk menjanjikan juga untuk pegangan hidup ya. Kalau kita lihat pemain skateboard kelihatannya kalau kita ngeliatnya asik gitu ya. Kelihatannya seperti gampang. Tapi kalau kita ngelakuin, kalau nggak muka berubah tempat ya nggak. Karena kemampuannya itu juga harus dilatih dari yang simpel-simpel dulu. Minimal bisa di atas papan, jalan aja udah keren. Gitu. Sejauh semeter keren, 2 meter keren, 10 meter keren kalau palanya masih di atas. Yang berikut ini kita akan bertemu dengan seseorang skater profesional Indonesia yang belum lama ini juga ikutan tur KL Malaysia bersama skaters lainnya. Sebelum kita panggil, kita akan lihat dulu bagaimana aksinya. Ini dia. Luar biasa, langsung aja kita undang ke tengah-tengah kita, inilah dia, Abser Lebe.
Abser ini dari Padang. Padang. Berarti Cuman saya stay di Bandung. Stay di Bandung? Udah 4 tahun terakhir gitu. Oh, 4 tahun terakhir ya. Berarti bukan skater, skate. Oke, Absar. Di antara olahraga skater ini kan di dunia ini termasuk yang paling populer. Tapi di Indonesia kok masih kelihatan sedikit peminatnya ya? Sebenarnya sih banyak sih, tiap-tiap kota gitu, tiap-tiap pulau di Indonesia punya talent-talent yang bagus. Cuman karena mungkin mereka nggak expose diri mereka kayak gitu. Dan jadi nggak keluar di permukaan gitu ya? Ya, dan kurangnya sarana itu sendiri gitu. Jadi ya mungkin cuman di kota-kota besar di Indonesia aja yang bisa expose dirinya buat skating yang lebih Tapi kan jarang sekali tempat latihan skaters tuh di Indonesia. Misalnya kayak di beberapa, misalnya kayak rem-rem gitu cuma beberapa tempat aja. Ya. Paling kota-kota yang ramai kayak di Bandung ada. Ya. Belum tentu semua kota ada. benar. Untuk kota-kota yang nggak ada, mereka biasa latihannya pakai apa? Biasanya mereka bikin kayak namanya fun box ya. Jadi mereka bikin sendiri gitu. Kayak dia paku kayu-kayu kayak gitu dan bikin flat rail dengan dia. Kadang juga saya pernah dulu waktu di Padang. Saya sampai malam-malam tuh sampai yang ada besi tuh buat apa sih namanya pelang jalan gitu. Saya potong. Iya. Tapi kalau di Padang tuh tempat buat skater banyak loh. Itu tuh restoran-restoran kan itu atapnya begini. Oh iya, begitu semua. Begini loh, tinggal ke situ aja kan. Itu kalau yang karyawan rumah makan Padang bisa skater, jago banget. Di bawa piring. Wah keren itu. Itu renang nggak bakal jatuh. Waduh. Emang saya sering juga main di sana. Jangan-jangan di atap kan, bener kan? Itu, gitu. Jangan-jangan bawa rendang juga. Sebenarnya kalau boleh tahu di Padang gimana animonya skaters? Belum terlalu ini sih, belum terlalu besar kayak Jakarta, Di kota-kota besar Bandung, ya. kayak gitu. Cuman punya talent-talent yang banyak gitu. Kayak saya dulu main di Padang kayak kok saya mentok sih gitu. Karena ya itu lagi karena sarananya nggak ada. Sarana yang kurang Ya, gitu dan ya. saya coba mungkin saya diajak sama teman saya waktu itu Aris namanya, dia bilang lu pindah ke Bandung gitu. Soalnya gue Banyak di Bandung sana, ya saya dapat sponsor dan segala macam. Gue yakin lu juga bisa. Ya udah. Tapi kan kecil di Padang, sarananya kurang. Tapi tiba-tiba cinta sama skateboard itu ada yang mengenalkan atau memang ya gimana? kebetulan waktu itu teman saya sih yang ngasih tahu gitu. Oh jadi tertular gitu ya? Iya. Waduh. Nah sekarang agar para masyarakat Indonesia, anak-anak muda menambah pengetahuannya dan minatnya mengenai skater, saya akan berikan beberapa informasi dari Tonight's Fact. Yang pertama, bermain skateboard adalah olahraga terpopuler ke-6 di antara semua olahraga di seluruh dunia. Tuh kan, berarti populer ya. Yang kedua, setiap tahunnya setidaknya 100.000 orang memerlukan perawatan medis saat bermain skateboard. Waduh. Yang main total 100.000 10 orang, jadi minimal 10 orang selamat lah. Bagian tubuh yang sering terluka saat main skateboard bukanlah lutut atau kaki, namun pergelangan tangan. Sama hati. Ya, bagi para skater nggak masalah kena pergelangan tangan. Asal yang kena tangannya bukan gelangnya. Skateboard dimulai di California pada saat peselancar berpikir untuk bisa melakukannya di trotoar. Nah berikutnya, setiap papan skateboard ternyata terdiri dari 7 lapis kayu maple. Di Indonesia itu produksinya termasuk yang paling bagus kayunya. Di antara tahun 78 dan 89, permainan ini dilarang di Norwegia karena terlalu banyak orang Norwegia yang terluka saat bermain skateboard. Wow, Aris saya tertarik sama skateboard dimulai di California pada saat peselancar berpikir untuk bisa melakukannya di trotoar. Berarti sebentar lagi motor-motor akan ada di ombak. Soalnya motor-motor udah di trotoar tuh. Berarti kebalikannya dong. Oh Iya, iya, ya. iya. Maksudnya gimana? Capek gak? Capek gak? Capek gak? Nangis ya? Oke sekarang nanya ini kan dari 100, setiap tahun tuh ada 100.000 orang injured lah main ginian. Kamu pernah terluka nggak? Wah, itu Selain udah. hati, selain hati. Ya, saya luka bukan sih kayak dislok siku gitu Oh, dua-duanya. Pindah Oh, lebih lokasi banyak ya. pergelangan tangan ya daripada kaki pada kan. Soalnya memang senter poinnya dulu di saya kaki. nggak terlalu fokus sama tangan. Ternyata emang skateboard itu emang harus ngejaga yang namanya latihan Semuanya. fisik gitu. Jangan kaki doang. Emang skateboard pakai kaki, cuman kayak jatuh gitu kita Jatuhnya kayak tangan kebanyakan. Oh harus bisa kayak gulingnya juga gitu. Iya, emang harus ada. Ada latihan jatuh? Harusnya, cuman saya nggak terlalu. Nggak terlalu latihanin jatuhnya ya. Udah jatuh gitu aja lah ya. Cuman karena udah
udah mungkin karena udah kena, jadi saya udah tahu cara jatuhnya kayak rollingnya kayak gimana gitu ya. Akhirnya tahu Ada sendiri. trik-trik khusus untuk Ya. jatuh. Trik jatuh. Wah, trik jatuh. Jadi disarankan kalau emang mau main yang lebih serius ya harus lebih belajar juga jatuhnya ya. cara jatuhnya, latihan fisik sebelum skate, kita stretching segala macam kayak gitu. Nah, bicara soal belajar, bagaimana kalau sekarang kita minta Absar sekarang untuk ngajarin skate secara singkat? Oke, silakan tepuk tangan buat Absar. Ini ada tutorial singkat. Mas Ari bisa ikut Oh, dia nggak tahu. sekalian aja. Ayo kalau gitu. Kalau mau saya ajarin pakai high heels. Iya, kita mulai. Untuk yang belum bisa atau belum tertarik atau nggak tahu skateboard itu apa, lihat nih caranya. Gampang. Belum bisa tapi langsung bisa nih. Kelihatan bisa aja. Ya untuk skateboard mungkin ada dua macam ya. Kalau misalnya Mas Ari apa sih namanya? Ke kanan, Kaki kanan depan, biasa kaki depan, ya udah namanya goofy. Gitu. Namanya goofy. Kalau misalkan nyamannya dengan kaki kiri di depan, namanya itu regular. Ya. Jadi kayak kanan. Kaki Ini gue ikutin ya gerakan lu dari awal sebelum naik sampai Ya naik. naik, Hah? push satu dengan kaki kiri di belakang, nah zigzag ini. Ini namanya tic tac. Jalan gitu. Nah gitu. Keren banget. Gue peragain press kayak dia nih ya. Itu pakai sepatu itu nggak apa-apa. Bisa. Jadi saya mulai dulu dari awal ya. Jadi kaki kanan depan ya. 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 Kaki kanan depan terus jalan itu. Kaki belakangnya sedikit di sini kali ya. Oh, Nah, sebentar di diulang dulu ya. Nah. Siap. Oke. Gampang banget. Bisa nggak dipegangin Bisa, itu bisa. tangannya? Jangan dipegangin. Woi. Gitulah. Ya basic ya kan, basic, Basic, trick. basic, Basic basic. trick itu yang kedua namanya ollie. Namanya ollie. Oli. Ya ollie kayak gini nih. Aduh. Nah gitu. Aduh. Oke. Lihat ya. Ngomongnya harus kayak tadi. Ya, kita akan lihat pertarungan antara rumah makan Padang sama warteg. Orang Tegal kan. Jadi yang ini namanya ollie. Nih, ya. Ya. Nah, lihat kaki depan di sini ya. Belakang di sini ya. Ya. Oke, terus dilompat ya. Lompat. Susah. Tapi kayaknya bikin penasaran. Kita akan pelajaran lebih detail di segmen berikutnya. Jadi Tuna Show. Aduh.